Anda masih bersama saya, Saif Danpar di Morning Words MJ Radio Network. Kalaulah ada tanda pagar yang ramai di media sosial pada pagi ini adalah berkisar pada hasil pertandingan penyisihan Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi. Ada banyak pertandingan dengan skor yang cukup mencolok, namun juga ada dua klub besar yang susah payah menang. Bagaimana tentang jalannya pertandingan tadi malam, kita langsung saja sapa pengamat sepak bola Bung Roni Pengemanan yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Bung Ropan. Selamat pagi Sais. Apa kabar Bung? Sehat-sehat selalu Bung? Baik, sehat ya. Mantap. Baik Bung, ini tadi malam nih boleh kita bilang banyak pembantaian nih, walaupun ada juga yang susah payah menang. Nah, bagaimana Anda lihat Liverpool yang susah payah menang lawan Atletico dan sang pelatih bilang yang penting menang gitu? Ya, sebenarnya begini ya, Liverpool lawan Atletico ini pertandingan yang di grup B itu menurut saya krusial bagi kedua tim. Liverpool dalam 4 pertandingan terakhir memang sulit mengalahkan ATM ya, mengalahkan Atletico Madrid. Bahkan ketika Liverpool juara 2 musim yang lalu tuh itu ya kalah mereka sama ATM, termasuk 2 kali kalah sampai di Anfield. Jadi kemarin saya pikir kemenangan ini kemenangan yang sangat penting, 9 poin mereka raih dan pasti mereka akan lolos. Skor 3-2 itu kelihatan sangat ketat, tetapi Liverpool harus bersyukur mereka bisa mendapatkan 2 gol awal yang sangat penting ya di menit-menit awal itu dari Salah dan Keita. Ini yang menentukan mereka ya, terlepas dari ATM bermain dengan 10 pemain ketika Antoine Griezmann mendapat kartu merah. Tapi sebenarnya imbang aja sudah cukup buat Liverpool sih, karena mereka bermain tandang ke kandang Atletico di Wanda Metropolitano. Nah, kalau mereka menang ini luar biasa ya, walaupun dengan skor yang 3-2. Karena saya dari kemarin tuh beranggapan ini pertandingan imbang, seri. Dan mestinya imbang. Kalau ATM bermain tetap dengan 11 pemain, Griezmann tidak keluar, mungkin saja hasilnya akan imbang sesuai dengan prediksi saya. Tapi ketika mendapat penalti, Salah bisa mengambil dan mereka menang, ini sudah pasti mereka lolos. Luar biasa ini bagi Liverpool. 3 kali main, 3 kali menang. Gitu, guys. Di luar dari keberuntungan dikeluarkannya Griezmann, sebetulnya penguasaan bola juga memang kalah Liverpool. Apa yang membuat Liverpool ini kayaknya sulit nih dengan ATM ini? Bagaimana saya? Liverpool bagaimana? Yang membuat Liverpool kesulitan mengimbangi Atletico Madrid dan beberapa laga sebelumnya. Ini sebetulnya apa? Karena kan Atletico ini tim yang juga punya kedalaman skuad bagus. Ya, kalau itu yang membuat Liverpool tetap harus berhati-hati, dan Jurgen Klopp sebagai pelatih tentu belajar banyak dari hasil 2 pertandingan sebelumnya ketika mereka juara bertahan dan akhirnya tersisi melawan ATM, melihat bahwa ATM ini tim yang kuat. Cara bertahan mereka bagus, ya bagaimana bermain dengan kedalaman squad yang baik, kemudian counter attack mereka baik. Itu yang diantisipasi oleh Liverpool dalam pertandingan kemarin. Dan saya katakan tadi, mereka bisa mencetak gol sangat cepat di 15 menit pertama. Itu luar biasa yang tidak diduga oleh kubu ATM, dalam hal ini pelatih mereka Diego Simeone. Jadi saya pikir kalau mereka tidak mendapatkan 2 gol ini, itu berbahaya. Bukan tidak mungkin Liverpool kalah ya. Tetapi kalau kita melihat kemarin, memang ini hasil imbang sebenarnya. Lebih ke faktor imbang. Nah, bagi ATM mereka harus bisa memenangkan pertandingan karena bermain di kandang. Ya, Liverpool bagus di dalam babak pertama karena mereka percaya diri bermain ya. Tapi setelah itu cepat sekali ATM bisa membalas dengan 2-2 gol dari Antoine Griezmann. Ini membuat mereka agak goyah, agak sedikit panik. Tetapi untung di babak kedua itu mereka mampu mengontrol permainan. Saya pikir itu kalau mereka tidak mau mengontrol permainan akan sangat berbahaya, dan diuntungkan dengan lawan bermain dengan 10 pemain. Saya pikir itu yang membuat Liverpool itu bisa mendapatkan kemenangan. Jadi memang agak berat memang bagi Liverpool. Namun kemenangan ini akan membuat mereka lebih enteng, lebih aman ketika mereka mendapatkan ATM bermain di kandang mereka di Anfield. Ya, kalau pertandingan berikut ya pada bulan depan, saat jadi tuan ini rumah akan jauh lebih bagus buat Liverpool. Begitu saya. Di grup B lainnya ada Porto yang lawan Milan nih. Dan Milan kalah nih. Ini menang tipis aja sih, walaupun memang mainnya di kandangnya Porto. Analisa Anda seperti apa nih tanding?
Kalau melihat Milan, saya pikir ini tim yang memang lagi sakit ya, lagi sakit kalau di UCL di Liga Champions. Mereka oke, bagus bermain di Serie A, ada di peringkat kedua di bawah Napoli. Tetapi kemarin ketika melawan Porto, saya melihat bahwa mereka memang wajar mengalami kekalahan ya. Sebelumnya kan mereka sudah dikalahin Liverpool sama Atletico Madrid. Jadi ketika mereka datang ke Porto, mereka itu dituntut harus menang. Ini ada beban bagi tim asuhan Stefano Pioli. Melawan Porto, kelihatan Porto agak enteng karena Liverpool kan membantai mereka dengan 5 gol. Tetapi bagi Milan ini agak berat ya, agak berat karena mereka kelihatan sulit untuk bisa keluar. Maklum sudah 7 musim mereka tidak pernah hadir di Liga Champions, dan ini musim pertama mereka setelah 7 musim tidak hadir, dan mereka agak kesulitan memang kemarin. Agak kesulitan apalagi mereka Casey tidak ada di sana ya, salah satu pemain jangkar mereka yang digantikan oleh Tonali untuk bermain di posisi double pivot bersama dengan Benacer, dan kelihatan Porto itu layak menang. Kenapa? Karena dari semua aspek mereka itu unggul dalam tembakan, shoot mereka bagus, lebih tinggi, kemudian on target mereka juga di atas Milan, penguasaan bola mereka juga di atas Milan. Jadi memang dari faktor-faktor ini udah kelihatan bahwa mereka menang. Masih untung itu cuma 1-0 ketika gol diciptakan oleh Diaz ya di menit 64 atau 65 saat itu, dan mestinya Porto akan mendapatkan lebih dari 1 gol ya, cuma cara mereka kurang beruntung pemain Porto untuk bisa menyelesaikan, memaksimalkan semua peluang yang ada di depan gawang. Tapi kan ada Ibra, Bung ya, ada Ibra emang nggak cukup pengalamannya Ibra ini untuk membantu Milan ini? Sudah berat saya pikir ya, Ibra ya udah tua bos, sudah mendekati 40 tahun ya. Dan memang agak berat pemain seperti Ibra untuk hanya bermain di kotak penalti. Tidak ada dukungan dari lini tengah yang kuat. Ini agak berat ya. Walaupun dia hanya main di babak kedua karena Giro yang main pertama. Tapi Ibra main pun di babak pertama itu agak sulit ya. Karena Porto itu tim yang mereka bagi Milan ini mereka nggak mendapatkan ritme permainan yang bagus ya. Kemudian Porto termotivasi karena mereka harus menang di kandang. Kalau mereka ingin menghidupkan peluang bersaing minimal dengan ATM, dengan Atletico, mereka harus menang. Dan itu kelihatan bahwa mereka tinggal menunggu waktu untuk bisa mencetak gol. Karena Milan kelihatan memang agak sulit berkembang untuk menghadapi permainan Porto, dan Porto bisa memenangkan pertandingan 1-0. Jadi bagi Milan lupakan saja. Kalau bagi saya UCL ini tinggalkan saja. Mereka nggak usah terlalu berharap banyak. Mungkin tahun depan masih bisa. Mereka fokus aja di Liga, di Serie A, karena mereka sekarang ada di posisi kedua. Memungkinkan mereka untuk juara di Serie A. Jadi kalau berharap di Liga Champions, saya pikir sudah goodbye lah, sudah selamat tinggal lah bagi mereka gitu. Kita beralih ke grup A nih Bung. Ada klub Brugge yang melawan City dan Besiktas melawan Sporting. Kita ulas dari yang Brugge melawan City nih, yang ini kemenangan telak 1-5 ini memang sesuai ekspektasi atau memang seperti apa nih? Ya, saya pikir ini wajar ya, karena dari segi permainan memang City itu satu level di atas Brugge ya. Terlepas dari Brugge pernah menahan imbang PSG di grup mereka ya, dan membuat kejutan besar. Tapi menghadapi City mereka kalah kelas. Saya lihat kemarin. Mestinya City bisa menang dengan 7-8 gol kemarin. Beruntung cuma 5. Karena penguasaan bola yang sangat tinggi dari City, nembakan mereka sangat bagus, on target. Jadi memang betul-betul di bawah tekanan ya. Tuan rumah ini di bawah tekanan. Dan memang City harus menang. Kenapa City bermain begitu bagus, bermain lepas? Karena memang City harus bisa memenangkan pertandingan. Setelah mereka kalah melawan PSG, mereka harus naik ke atas untuk bisa menempel terus PSG. Jadi ini yang membuat pertarungan itu penting buat mereka ketika mereka datang ke Brugge. Dan semua lini dikuasai oleh City. Jadi wajar sekali, saya pikir wajar sekali mereka bisa menang. Karena kondisi timnya sangat bagus, kedalaman skuad City juga oke, bermain dengan false nine, taktik dan strategi yang ditempatkan oleh atau diterapkan oleh Pep Guardiola jalan dengan bagus. Tidak ada yang menduga bahwa Phil Foden itu bisa masuk ke dalam, bermain sebagai ujung tombak, dengan Grealish juga yang ada di sana bersama dengan Mahrez, ya, dengan membangku cadangkan Gabriel Jesus, Sterling. Ini taktik yang bagus yang dikembangkan oleh Pep. Saya pikir Pep sudah menonton cara bermain Brugge ketika mereka menahan imbang PSG. Ya, jadi mereka tahu persis bagaimana untuk bisa meredam
tuan rumah atau klub asal Belgia ini. Ini ada sosok Cole Palmer yang menggantikan Kevin De Bruyne pada menit ke-64 ini, dan 3 menit berselang dia mencetak gol dari asis Raheem Sterling. Ini siapa nih sebetulnya Cole Palmer? Sebelumnya juga tidak begitu. Palmer ini ada Pak, kalau bicara soal Palmer ini, jadi ketika mereka sudah unggul, ya City unggul, Pep itu begitu yakin. Jadi kesempatan untuk memainkan pemain seperti Palmer untuk menggantikan KDB, Kevin De Bruyne. Karena kenapa? Keyakinan mereka itu tinggi sekali. Ya, itu yang membuat Pep berani untuk bisa mendorong pemain seperti Palmer. Ini pertama kali mungkin bagi dia bermain di UCL dan kemudian bisa mencetak gol pertama dia ya di level yang tinggi di Eropa, di Liga Champions. Dan itulah saya bilang bahwa kecerdikan bagaimana pelatih seperti Pep yang cerdas bisa melihat situasi dan kondisi di lapangan, berani memainkan pemain-pemain yang di luar ekspektasi orang. Jadi itu harus kita memberikan acuan jempol terhadap seorang Pep Guardiola, karena dia bisa menciptakan sesuatu yang di luar perkiraan ya, termasuk melawan Brugge dengan taktik dia 4-3-3-nya, Palsenainya yang luar biasa ya, saya katakan menempatkan Foden ke depan, tidak diduga sama sekali, memasukkan Palmer menggantikan KDB, bukan pemain-pemain yang hebat lainnya ada di bench, tetapi karena kedalaman skuad dari City ini yang memungkinkan mereka memainkan siapa saja bisa, karena mereka bisa bermain dengan sangat baik. Perpindahan bola dari kaki ke kaki itu jalan dengan sangat bagus dan tidak bisa diimbangi oleh FC Brugge. Begitu, Sais. Baik, Bung, di pertandingan lainnya, Bung, ada PSG yang susah payah nih lawan Red Bull Leipzig ini dari Jerman. Apakah memang harus menunggu penalti Messi menit ke-75, 74 ini, Bung? Apakah belum padu di lini depannya nih, Bung? Betul, karena PSG ini kan dihuni oleh pemain-pemain bintang yang lebih banyak egoisme mereka begitu tinggi ya. Tidak memainkan suatu permainan dengan teamwork mereka yang bagus, tetapi mereka bisa mendapatkan kemenangan. Namun yang paling penting buat mereka adalah mereka bisa mengalahkan City. Setelah mereka bisa mengalahkan City, kemudian kemarin mendapat perlawanan dari Leipzig. Leipzig itu adalah tim yang underdog. Mereka sudah kalah 2 kali. Jadi ketika menghadapi tim sekuat PSG, mereka bermain lepas. Dan itu yang membuat mereka bisa berkembang dengan baik di lapangan untuk bisa menekan juga, memberikan perlawanan terhadap PSG. Dan sepertinya PSG kesulitan dengan hanya mengandalkan lebih banyak bertumpu terhadap Mbappe dan juga Messi. Dan itu kelihatan sekali kemarin di lapangan bahwa semua bola harus ke Mbappe, semua bola harus ke Messi. Dan untungnya karena dua pemain ini dua pemain yang punya naluri besar dalam mencetak gol. Messi bisa membuat gol dan gol pertama juga dibuka oleh Mbappe. Namun ada catatan penting di sini yang saya lihat bahwa Pochettino harus melihat kalau mereka bermain seperti ini, kemudian mereka datang ke Leipzig nanti bulan depan karena jadwal berikut mereka harus ke Leipzig aja. Ke Leipzig. Jadi mereka ini bisa kalah kalau bisa melihat kondisi seperti kemarin. Karena Leipzig kemarin itu bukan tidak mungkin mereka menang. Banyak peluang yang diperoleh oleh Leipzig ini. Cuma sekarang mereka tidak bisa mampu memaksimalkan menjadikan gol. Kalau mereka bisa mencetak gol banyak juga, wah bahaya. Bisa kalah PSG kemarin. Jadi masih banyak catatan penting yang harus dilihat oleh Poche untuk memperbaiki ini sebelum mereka pindah bertandang ke Leipzig. Karena kalau mereka bermain seperti kemarin, ini agak susah. Mungkin juga karena mereka tidak ada Neymar. Karena Neymar kan tidak bisa bermain kemarin. Jadi itu salah satu faktor juga. Kalau ada Neymar juga di depan, akan membentuk sebuah trisula yang sangat kuat dengan Neymar, Mbappe dan Messi. Namun apapun itu, Leipzig ini kan kalau bisa dikatakan kan kualitas pemain mereka agak di bawah dari PSG. Namun Leipzig mampu memberikan kejutan, mampu memberikan perlawanan karena mereka bermain dengan lepas, ya. Tidak pernah takut, bermain berani untuk bisa menekan lawan. Mereka tidak peduli dengan nama besar PSG. Itu yang membuat mereka berkembang kemarin. Dan pasti ketika mereka menjadi tuan rumah bulan depan nanti bahaya ya. Bahaya buat PSG. Begitu, saya. Di laga lain ada pembantaian juga nih, Bung. Ada Ajax yang mengalahkan Dortmund di luar Lugano dengan skor 4-0. Madrid membantai Shakhtar Donetsk dengan 5-0. Inter menang 3-1 nih. Catatan singkat Anda tentang pertandingan dengan skor-skor besar ini apa nih, Bung? Ini kalau bicara Ajax dan Dortmund kan mereka ada dua tim yang berada di atas, memimpin klasemen, ya. Jadi sebelumnya mereka sudah mencetak kemenangan-kemenangan dan dua tim yang ada di bawah itu agak jauh. Nah, pada saat mereka berdua ketemu dan Ajax bisa menang dengan besar, saya juga agak terkejut. Mungkin saja di awal saya memperkirakan Ajax ini bisa menang ya 1-0, 2-1 karena Dortmund juga kan tim yang bagus, ada Erling Haaland di sana, ada Marco Reus, ada Julian Brandt, Axel Witsel.
Jude Bellingham, pemain-pemain yang bagus secara kualitas dibandingkan dengan Ajax. Tapi karena Ajax bermain di kandang dan mereka bisa mendapatkan gol yang cepat, terlepas dari gol bunuh diri dari Marco Reus, ini kemenangan yang fantastis. Ya, 4-0 clean sheet di kandang yang tidak membuat Erling Haaland tidak berkutik sama sekali untuk bisa membuat gol. Dan sekarang mereka memimpin dengan 9 poin dari hasil 3 pertandingan, 3 kali menang. Cukup buat mereka untuk bisa mendapatkan tiket lolos ya, karena berat bagi yang lain. Mungkin karena di grup ini hanya dia sama Dortmund. Tapi pertandingan berikut kan akan kembali ke Dortmund. Mereka bermain. Kalau Ajax bermain seperti ini, mereka paling tidak bisa mengatasi Dortmund. Untuk imbang aja cukup. Dortmund yang harus kerja keras, karena Dortmund harus bisa memenangkan pertandingan. Untuk pertandingan berikut. Selain laga-laga dini hari, Bung, nanti malam kita juga akan menyaksikan ada Munchen yang menghadapi Benfica dan Barcelona yang belum pernah menang berhadapan dengan Kiev. Ini prediksi Anda seperti apa? Munchen pasti lolos ya, karena Munchen sudah mencetak 2 kemenangan ya. Kemenangan yang besar melawan Kiev, kemudian mereka menghajar 3-0 Barcelona. Sekarang mereka ke Benfica akan aman buat mereka. Walaupun Benfica mengalahkan Barcelona, tapi melihat kualitas Munchen di UCL itu sangat baik. Dan saya yakin ya, bukan karena saya Bayern Munchen, tetapi Munchen bisa mengatasi. Ya, betul. Saya pikir itu. Kalau melihat dari cara bermain mereka, 2 pertandingan 8 gol itu luar biasa. Mereka memukul Barcelona di kandang Barcelona. Dan Benfica dalam sejarah sulit untuk mengalahkan Munchen. Jadi kalau bicara 2 pertandingan ini, Munchen bisa memenangkan pertandingan. Kecuali sekarang tuntutan bagi Barcelona, 2 kali bertanding 2 kali kalah. Barcelona inilah yang harus bisa memenangkan pertandingan nantinya. Kalau mereka bisa kalah lawan Kiev, ini keterlaluan buat mereka. Dan saya yakin ketika dalam tekanan berat, pasukan Ronald Koeman ini bisa memenangkan pertandingan. Ya, karena mereka cukup bagus kemarin di La Liga, bisa mengalahkan Valencia juga 3-1. Artinya motivasi mereka kembali naik, kepercayaan diri mereka itu tumbuh dengan besar di saat menghadapi Kiev. Dan saya yakin mereka bisa mengalahkan Kiev apapun itu. Level mereka ada di atas Kiev, karena kemenangan ini akan menentukan mereka untuk bisa mengejar poin ke atas. Untuk mengejar Munchen mungkin berat, tapi bisa mengejar posisi kedua itu paling penting, realistis bagi Barcelona untuk bisa lolos ke babak berikut. Kalau mereka bisa mengatasi Kiev, itu saya pikir. Nah, di grup F ada setan merah nih yang akan menjamu Atalanta nih. Apakah jadi tumpuan kemarahan kekalahan pekan lalu atau gimana menurut Anda melihat? Iya, bagi MU ini pertandingan hidup mati. Ya, kenapa saya katakan ini pertandingan hidup mati? Imbang atau kalah akan berat buat mereka, karena sebelumnya mereka kalah sama Young Boys. Kemudian mereka menang susah payah melawan Villarreal. Dan ini Atalanta tidak mudah. Atalanta mengalahkan Young Boys. Ya, ini yang membuat bahwa pasukan Ole Gunnar Solskjaer ini harus fokus ya dalam 90 menit di Old Trafford mereka untuk bisa mengatasi Atalanta. Tidak mudah mengalahkan Atalanta, karena bagi Atalanta ini kesempatan buat mereka untuk bisa lolos kalau mereka bisa mencuri kemenangan menghadapi MU, karena MU berikut akan menuju ke kandang mereka di Bergamo menghadapi Atalanta. Jadi Atalanta sebenarnya tidak perlu menang juga. Ya, imbang aja udah bagus buat mereka. Ini akan membuat posisi dari MU agak sulit ketika mereka tidak bisa meraih kemenangan. Nah, MU harus bisa menang. Karena MU menang, ini posisi mereka bagus untuk bisa bersaing lolos ke babak 16 besar. Itu yang membuat saya katakan tadi, ini pertandingan hidup mati yang mengharuskan mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin. Ini harga mati buat mereka. Tidak boleh mereka bermain imbang, apalagi mereka kalah melawan Atalanta. Itu yang kita akan tunggu nantinya, karena mereka harus bisa mengembalikan lagi rasa percaya diri mereka setelah dihajar habis oleh Leicester 4-2 di IPL kemarin. Sekarang mereka melupakan kekalahan itu. Sekarang fokus untuk bisa menghadapi pertandingan menghadapi Atalanta. Karena posisi dari Ole Gunnar Solskjaer bukan tidak mungkin kalau kalah melawan Atalanta lagi. Bisa aja dia dipecat, bisa aja. Walaupun dia adalah seorang pelatih yang menjadi anak emas di MU, namun kekalahan melawan Atalanta akan membuat posisi dia semakin sulit untuk bisa diselamatkan. Itu. Kalau prediksi laga Juventus ke Zenit Petersburg dan Chelsea yang melawat ke Malmo ini gimana, Bung? Ya, di grup H ini 2 tim ini pasti lolos menurut saya. Tidak ada harapan bagi Zenit ataupun Malmo untuk bisa mendahului untuk mengalahkan 2 tim ini ya. Saya pikir yang akan lolos adalah Juventus dan Chelsea, dan memang 2 tim ini ada di atas.
tidak akan ada masalah bagi Juve untuk mengalahkan Zenit. Ya. Demikian juga dengan Chelsea untuk mengalahkan Malmo. Sebagai juara bertahan, Chelsea akan aman menghadapi Malmo. Malmo kan selalu kalah. Baik. Dan mereka akan bisa memetik kemenangan. Apalagi kalau bermain di Chelsea, di Stamford Bridge, itu bisa ada di atas 2 gol. Ya, kalau melihat dengan head to head antar pemain aja, kualitas permainan itu Malmo jauh di bawah. Jauh di bawah Chelsea. Dan saya yakin Chelsea akan dapat 3 poin. Demikian juga dengan Juventus akan mendapat 3 poin. Karena pertandingan ini jika mereka menang berdua, mereka akan saling merebut juara grup. Ya, karena Juventus bisa mengalahkan Chelsea sebelumnya, sebelum mereka ke Chelsea. Jadi ini hanya akan ada pertarungan antara Juventus dan Chelsea di grup mereka. Saya bilang sulit bagi Zenit dan Malmo. Begitu, Sais. Baik, Bung, menarik banget dari ulasan-ulasan Anda. Kita tidak sabar untuk menyaksikan laga dini hari nanti. Ya. Seperti apakah akan ada pembantaian lagi seperti pada laga dini hari tadi? Iya. Bung Roni Pangemanan, terima kasih atas ulasannya telah bergabung di MG Radio Network. Selamat pagi, sehat-sehat selalu, Bung. Ya, pagi. Ya.